Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan anime dengan cara asyik. Di kisah sebelumnya, akhirnya Andika berhasil memecahkan persoalannya dengan menemukan penjaga pintu yang akan memandunya menuju lembah kutukan. Ternyata bukan jauh-jauh orangnya, bahkan amat teramat dekat, yaitu Ningrum. Bagaimana kelanjutannya, keseruan kisah Andika selanjutnya? Yuk, lanjut aja disimak video kali ini. Matahari hampir turun di ujung barat. Biar begitu, kegarangan sinarnya masih cukup menyengat kulit. Angin mengangkat ke udara debu-debu jalan. Tanah memang amat kering. Malah, hujan sudah begitu lama tidak membasahinya. Kota Kabupaten Banyu Grabak lengang ketika Andika, Ningrum, dan Purwasi alias Naga Wanita tiba. Tak sesuai dengan nama kabupaten itu yang berarti air bercucuran, daerah itu tampak begitu kerontang. Pepohonan yang bertahan hidup di sisi-sisi jalan hanya tinggal batang-batang meliuk tanpa daun. Kemarau panjang rupanya tengah menggasak habis-habisan daerah ini. Kemarau panjang rupanya tengah menggasak habis-habisan daerah ini. Sudah 3 hari mereka berkuda. Itu pun atas jasa Purwasi yang membeli 3 ekor kuda gagah di kota Praja. Menurutnya, perjalanan ke lembah kutukan akan memakan waktu yang terlalu lama bila berjalan kaki. Apalagi dalam kemarau yang melanda seperti sekarang ini. Jelas akan teramat menyiksa. Andika dan Ningrum sebenarnya tidak setuju kalau Purwasi bersama mereka. Bagi Andika maupun Ningrum, perjalanannya harus dilakukan mengandung kerahasiaan. Tentu saja Andika tidak mau terang-terangan kalau dirinya adalah salah seorang keturunan pendekar lembah kutukan sebelum benar-benar siap untuk itu. Bagi Ningrum sendiri, tugas yang dijalaninya dari gurunya juga hal yang tabu untuk dicampuri orang lain termasuk Purwasi. Namun, karena Purwasi sudah terlanjur terlibat ketika berada di lembah Pandam, mereka berdua akhirnya hanya bisa memberi satu syarat agar Purwasi dapat mengunci mulut tentang diri Andika dan Ningrum. Dan ternyata Purwasi tidak keberatan. Dia sendiri sebenarnya amat memiliki kepentingan dengan keluarga pendekar lembah kutukan, dalam hal ini Andika. Lalu, siapakah Ningrum sebenarnya? Tepat seperti dugaan Andika, Ningrum memang penjaga pintu seperti yang tertulis dalam kitab kayu lembah kutukan adalah suatu tempat rahasia. Memang di lembah itulah keturunan keluarga pendekar lembah kutukan menjalani pencempurnaan. Khususnya bagi salah seorang keturunan yang mewarisi kesaktian para pendekar yang hidup beberapa abad lalu itu. Orang-orang di dunia persilatan hanya tahu kalau lembah itu berada di salah satu kabupaten wilayah barat, di sebuah deretan pegunungan yang sulit dijarah. Penjaga pintu adalah sebutan untuk orang-orang perguruan wanita naga merah yang mendapat tugas dari gurunya untuk mencari seorang keturunan pendekar lembah kutukan yang mendapat warisan kesaktian, lalu mengantarnya ke lembah kutukan untuk menjalani penyempurnaan. Dan perguruan itu sendiri berada tepat di gerbang masuk lembah kutukan.
Untuk menjalani tugas tanpa dicurigai, Ningrum memang menyamar sebagai seorang tabib muda yang tampak hanya sedikit memiliki ilmu olah kanuragan. Hingga sampai saat ini, Ningrum belum sekalipun menjelaskan penyempurnaan macam apa yang harus dijalani Andika. Sewaktu di Lembah Pandam, dia hanya meminta bukti pada Andika kalau dirinya memang benar salah seorang keturunan pendekar Lembah Kutukan. Dan Andika menceritakan semua kejadian yang dialami, termasuk menunjukkan pada Ningrum kitab kayu pemberian Ki Sanca. Baru setelah itu Ningrum lebih banyak diam, meski Andika kerap kali menggoda dan merayunya. Sewaktu di perjalanan 3 hari berkuda, Andika mau tak mau jadi lebih banyak bertanya pada Purwasi. Dan selaku seorang pendekar kerajaan yang berkepentingan dengan keturunan pendekar Lembah Kutukan, nyatanya Purwasi lebih banyak tahu mengenai kisah-kisah kewiraan keluarga ketimbang Andika sendiri yang merupakan keturunan langsung. Lucu memang, tapi biar bagaimanapun hal itu wajar saja bagi Andika. Jangankah untuk mengetahui asal-usulnya, sedang orang tuanya saja hingga kini tidak pernah dikenalnya. Kata Purwasi, seluruh keturunan pendekar Lembah Kutukan yang menjadi pewaris kesaktian pendekar itu selalu muncul dengan jurus-jurus berbeda, termasuk Ki Panji Agung yang baru diketahui Andika kalau dialah orang tua yang datang dalam mimpinya saat Purwasi menggambarkan sosok orangnya. Cerita Purwasi itu amat membuat penasaran Andika. Kenapa mereka memiliki jurus-jurus berbeda? Yang diketahuinya, selama ini seorang yang mewarisi kedijayaan keluarganya biasanya tetap memiliki jurus-jurus sama. Dan Andika belum bisa menjawab rasa penasarannya. Agak jauh memasuki kota kabupaten, mereka berhenti di sebuah kedai untuk beristirahat. Kedai itu tak begitu luas dan agak kotor. Namun, mereka tetap turun dari kuda masing-masing dan menambatkannya di depan kedai. Dengan agak terpaksa, mereka masuk juga karena memang hanya kedai itu satu-satunya yang ada di kota Kabupaten Banyu Grabak. 5 orang berwajah tak ramah tampak duduk terpencar di beberapa meja kayu bundar. Hampir semuanya memegang gelas bambu berisi tuak. Rupanya, hari yang kelewat panas membuat mereka hanya berselera untuk minum. Andika, Ningrum, dan Purwasi lalu menuju sebuah meja kosong yang terletak di sudut. Sebentar kemudian, mereka sudah duduk melingkari meja itu. "Pelayan, berikan kami makanan," seru Andika tanpa membuka caping yang dikenakan. Tak lama menunggu, makanan dengan lauk sederhana disediakan seorang pelayan tua dengan sikap sopan. "Terima kasih, Ki," ucap Andika ramah. Dan belum lagi pelayan di sampingnya beranjak, Andika sudah mengangkat kaki di atas kursi. Lalu disantapnya makanan tanpa niat mencuci tangannya yang berdaki. Padahal Purwasi yang bersedia membayar seluruh makanan pun belum sempat mempersilahkan. Dan sesaat kemudian terdengarlah alunan mulut Andika yang sibuk mengunyah makanan penuh nafsu. Seakan dia baru menemukannya selama seminggu. "Memalukan kau, Andika. Apa kau tidak bisa makan dengan tata cara yang baik?" gerutu Ningrum. Andika tetap tidak peduli. "Apa salahnya kau menghormati Purwasi?" lanjut Ningrum. Wajahnya tertekuk kesal. "Aku bukan dari kalangan istana yang bisa menghormat dengan cara mereka. Aku rasa Nyai Purwasi bisa maklum," saut Andika yakin. Tapi Pak Pelayan," panggil Andika memotong gerutuan Ningrum lebih lanjut.
pelayan tua yang baru saja hendak beranjak menghentikan langkah. "Ada apa, Tuan?" tanya pelayan yang berusia 73 tahun itu. "Apa Aki punya persediaan ayam?" tanya Andika. "Oh, tentu. Kedai kami ini sebenarnya menyediakan lauk pauk yang cukup lengkap, Tuan. Ada belut, kambing bakar, lele, dan ikan-ikanan. Apalagi hanya ayam," jawab pelayan itu dengan wajah bangga. "Kalau begitu, biar ayamnya diadu dengan ayam betina cerewet ini," tukas Andika saya mencibir ke arah Ningrum. Pelayan itu jadi tertawa geli setelah mengerti guyonan Andika. Sedangkan Ningrum tambah mangkel. Wajahnya merah padam seperti dilanda kebakaran. Purwasi hanya tersenyum kecil. Setelah cukup mengenal, hatinya harus mengakui kalau pemuda tanggung itu menyenangkan. Terkadang dia bisa amat berwibawa, tapi terkadang bisa menjengkelkan. Kekaguman lain yang mesti diakuinya adalah pesona diri pemuda tanggung itu. Kalau saja Andika bukan seorang pemuda belasan tahun, tentu Purwasi akan cepat jatuh hati. Ningrum mendehem ketika mendapatkan mata Purwasi sedang menatap lekat pada wajah Andika sebagian tertutup caping. Menyadari dirinya tertangkap basah, Purwasi cepat-cepat mengalihkan perhatian. "Ki, aku minta tuaknya," ujar Purwasi pada pelayan yang kebetulan belum beranjak. "Baik, Nini. Beruntung sekali karena ini persediaan tuak kami yang tersisa." Pelayan tadi segera melangkah ke belakang dan tak lama dia kembali lagi membawa satu kendi kecil tuak. Kini mereka menyantap makanan yang tersuguh di atas meja. Saat itu terdengar ringkih kuda yang dihentikan mendadak bersama kepulan debu yang sebagian sempat singgah ke dalam kedai. Sebentar kemudian terdengar langkah orang menuju kedai. Kini di pintu kedai berdiri angku 3 orang berwajah bengis tanpa sedikit pun garis keramahan. 2 orang di antaranya yang berkepala gundul serta bermata sipit menerabas dengan pandangan langsung ke dalam kedai. Seorang lagi tampak tetap rapi meski tampak habis melakukan perjalanan jauh. Berpakaian hitam-hitam seperti halnya Andika, namun pinggangnya dihiasi cemeti kasar. Wajahnya cukup kasar dan amat dingin. Purwasi yang duduk menghadap pintu jadi terperangah. Amat dikenalinya ketiga orang itu. Begal Ireng, pemberontak besar yang sedang diselidikinya bersama 2 orang kaki tangannya, si kembar dari Tiongkok. Maka cepat-cepat Purwasi memalingkan wajah, menyembunyikan dari tatapan Begal Ireng. "Si jahat itu ada di sini," bisik Purwasi amat hati-hati. Andika dan Ningrum yang membelakangi pintu serentak menatap mata Purwasi. "Siapa?" tanya Andika dengan suara wajar. "Shh, Begal Ireng dan 2 orang Tiongkok jahanam itu," bisik Purwasi lagi. Andika mengenjitkan wajah. Dia memang merasa asing dengan nama-nama itu. Begitu juga Ningrum. Meski termasuk orang dunia persilatan, dia sedikit pun tidak tahu menahu mengenai Begal Ireng. Yang diketahuinya hanya tugas untuk mencari pendekar pewaris kesaktian pendekar lembah kutukan. Itu saja. "Kau tidak tahu siapa dia?" tanya Purwasi tetap berbisik. "Dialah dalang semua kekacauan di dunia persilatan belakangan ini. Tokoh nomor 1 dari golongan hitam, dan dialah yang membunuh Ki Panji Agung. Bahkan belum lama ini, kudengar dia membantai habis satu perguruan kecil di suatu bukit. Kalau tidak salah, perguruan Trisula Kembar." Andika kontan terperangah. Tanpa terasa, ingatannya dibawa kembali kepada peristiwa beberapa waktu lalu.
tentang api yang berkobar ganas, tentang tubuh Soma yang sudah seperti kakaknya sendiri dalam keadaan tercabik di sana-sini. Juga tentang tubuh tua Kisancah yang menyedihkan, mayat lelaki dan perempuan yang berserakan bagai tak berarti apa-apa. Teriakan anak-anak kecil dan wanita yang masih hidup semuanya amat menyesakan dadanya. Mereka telah dihancurkan pada saat Andika merasa telah menemukan keluarga yang selama ini dirindukan. Napas Andika jadi kembang kempis akibat sesak dari dendam dan rasa kehilangan yang saat itu menyerang sekujur dadanya. Otot-otot di tangannya yang kurus mengejang dalam satu kepalan geram. "Ningrum, apakah orang-orang itu yang kau lihat waktu bekerja di kedai Kota Praja?" tanya Andika bergetar. Dengan hati-hati, wanita muda itu menoleh pada 3 orang yang baru masuk. Mereka kini sudah menempati satu meja tepat di sisi pintu keluar. Tak lama, Ningrum mengangguk. Dan gadis itu dapat melihat bagaimana terbakarnya mata Andika dengan warna merah. "Aku harus menuntut balas," geram Andika. Menyadari hal itu, Ningrum cepat meraih tangan Andika. Digenggamnya tangan itu erat-erat, berusaha menenangkan kerusuhan dalam dada pemuda tanggung di sebelahnya. "Jangan bertindak sebodoh itu sebelum menjalani penyempurnaanmu, Andika," bisik Ningrum mencoba meyakinkan pemuda yang sudah naik darah itu. Namun, bayangan-bayangan menyakitkan itu lebih kuat menguasainya. "Mereka tidak bisa seenaknya membunuh orang-orang yang aku sayangi, seperti membunuh binatang saja. Mereka tidak bisa membunuh mereka, kalaunya aku yang dicari." Gumam Andika saat itu juga terdengar giginya yang bergemeletup. "Andika, benar kata Ningrum, mereka bukan tokoh golongan hitam yang sembarangan. Untuk menghadapi begal ireng saja, kita bertiga belum tentu mampu. Kau harus siap dulu, Andika," serga Purwasi menenangkan Andika yang semakin kalap. Dia menyesal kenapa sudah selancang itu mengatakan tentang mereka pada Andika. "Mereka tentu datang ke sini untuk mencari aku dan untuk menghabisiku, seperti mereka menghabisi Ki Panju Agung. Orang-orang jahat itu rupanya mendapat hari bagus menemukanku di sini." Sehabis berkata demikian, Andika bangkit sehingga menimbulkan bunyi tak beraturan akibat meja yang terdorong. "Andika!" tahan Ningrum dengan wajah demikian khawatir. "Demi aku, tolonglah, tunda kemarahanmu sampai sudah menjalani penyempurnaan." Bintang Ningrum memelas sekali. Sia-sia. Andika malah sudah bertolak pinggang menghadap ke arah 3 tokoh hitam itu. Begal ireng. Tubuh Andika berputar, langsung melenting dan berputaran di udara, lalu hinggap 2 meja di dekat meja ketiga orang itu duduk. Kemudian langsung ditatap ketiga orang itu satu persatu dengan sinar mata jalang tak terkendali. "Kau mencari keturunan pendekar lembah kutukan, bukan? Hari ini kau beruntung." Bagaimana kelanjutan Andika menghampiri begal ireng dan kembar dari Tiongkok? Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.